starter matikan. Saya yakin kalau kondisi aki sudah nggak bagus, itu 3 kali atau 4 kali aja nanti selanjutnya sudah tidak kuat ngangkat lagi buat double starternya. Halo semuanya, assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga dengan mengklik video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang ingin membeli motor second ya. Langsung saja, yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat mau membeli motor second adalah bila mana kita orang awam tidak tahu harga pasarannya, kita bisa melihat di marketplace, Facebook atau di OLX sesuai dengan daerah kita masing-masing ya bro ya. Kenapa? Karena tiap daerah pasti harganya beda, meskipun merek sama, tahunnya juga sama, pasti di beda daerah meskipun selisihnya nggak banyak tapi pasti ada perbedaannya. Dan setelah kita mengetahui harga pasarannya, kita bisa mencari motor yang mau kita beli di mana aja ya, bisa di dealer, di marketplace juga, di Facebook mungkin, atau dari info temen ya. Kita pastikan dulu kita tahu harganya. Harganya itu maksudnya ya harganya itu umum lah ya. Kalau ini misalkan saja ini motor Supra X125 harganya kisaran di 10 sampai 11 juta. Kalau ada yang menawarkan harga terlalu rendah misalkan 7 juta, kita itu ya itu berarti tanda tanya ya, motornya kondisinya bagaimana, atau mungkin penipu kan bisa saja. Kalau harganya masih di kisaran 10 atau 11 atau 12 kan masih umum. Jadi kita bisa melihat motor yang akan kita beli nanti. Setelah kita mengetahui harga pasarannya berapa, kita mendapatkan target motor yang kita inginkan. Misalkan ini di lokasi, kita jangan keburu menyalakan mesinnya terlebih dahulu ya bro ya. Alangkah baiknya kita melihat dulu kondisi sekeliling bodinya, apakah ada berat atau ada yang pecah-pecah gitu ya. Karena untuk kondisi bodi ini kan ya termasuk penting, karena yang dilihat pertama kali kan kita bodi. Misalkan kita bangun tidur kan lihat motor kok kondisinya bagus kan ya, kita ikut seneng gitu ya, misalkan seperti itu. Maka apakah ada berat-beratnya atau pernah nabrak. Dan untuk yang ingin mengetahui kondisi motor pernah nabrak atau enggak, bisa lihat video saya di sebelumnya. Nanti lihat, klik channel saya aja, nanti scroll ke bawah, nanti ada cara mengetahui kondisi motor pernah nabrak atau enggak ya. Jadi seperti itu. Setelah kita tahu kondisi bodinya masih masuk atau layak atau enggak itu tergantung kalian sama harganya ya. Kalian kalau harganya murah, bodinya enggak terlalu bagus ya enggak masalah. Selanjutnya kita cek kondisi kaki-kakinya ya. Kaki-kaki meliputi skok kita bisa kita pastikan kondisi tidak dalam keadaan bocor atau rembes ya. Kita lihat saja di bagian sininya ya, di sebelah kiri dan juga kanannya juga kita cek. Kita lihat juga kondisi velgnya secara keseluruhan ya bro ya, ada peyang atau enggak, dan juga tidak lupa kondisi bannya ya bro ya, ban masih bagus atau enggak, ketebalannya bagaimana. Dan juga tidak lupa kita cek juga kondisi skok yang di bagian belakangnya ya bro ya. Kita pastikan juga tidak ada skok yang tidak ada oli yang rembes di bagian skoknya. Kita cek dulu ya. Kalau ini ya mungkin masih wajar lah ya, memang mungkin bocor atau gimana. Kita cek juga, kita bisa menggunakan standar tengah, kita putar bannya, ada peleknya ada yang peyang atau enggak. Kita cek juga kondisi cakramnya ya bro ya, cakramnya masih tebal atau enggak. Ini termasuk masih tebal ya.
Biasanya kalau ini udah tipis, biasanya orang itu males pas kampas rem sudah habis, orang males gantinya, akhirnya ini piringannya kemakan ya. Itu aja untuk mengecek kondisi kaki-kakinya ya. Oh ya, tidak lupa kita cek kondisi rantai dan gearnya. Kondisi rantai bagaimana, ini sudah lancip atau masih tumpul? Kalau udah lancip kan sudah waktunya ganti. Oke, itu aja. Selanjutnya kita cek kelistrikannya ya bro ya. Kelistrikannya itu meliputi lampu indikator harus menyala. Kita cek juga nanti speedometer pada saat kita coba tes jalan ya, atau tes yang terakhir. Kita lihat dulu kondisi lampunya menyala atau tidak. Ini kebetulan sudah diganti LED ini ya, sen kiri dan juga atau sen kanan kita pastikan menyala semuanya ya, depan dan juga belakangnya. Dan juga klakson kita coba masih menyala dengan suara masih lantang. Untuk mengecek kondisi akinya ya, kita kan tidak tahu kondisi aki masih bagus atau enggak. Kita bisa berangan-angan aja, atau ini bisa menjadi sedikit patokan ya, tidak pasti tapi ada kemungkinan kita bisa memastikan kondisi oli aki masih bagus atau enggak. Kita coba aja, kita starter minimal 3 kali lah, atau syukur-syukur lebih sampai 5 kali. Kita berkali-kali coba starter matikan. Saya yakin kalau kondisi aki sudah nggak bagus, itu 3 kali atau 4 kali aja, nanti selanjutnya sudah tidak kuat ngangkat lagi buat double starternya. Itu bisa hampir pasti seperti itu ya bro ya. Jadi begitu. Oke, dan selanjutnya setelah kita mengecek kondisi bodi, kelistrikan, kaki-kakinya, selanjutnya kita cek kondisi mesinnya ya bro ya. Untuk kondisi luar kita bisa mengeceknya, kita lihat aja lah kondisi sini ada yang oli yang rembes atau enggak ya mas bro ya. Selanjutnya kita bisa mengetahui dengan kondisi pada speedometer di sini ya, atau di odometernya. Misalkan saja ini 36.000 ya bro ya. 36.000, ini motor tahun 2017, berarti sudah 6 tahun. Kalau dibagi 36.000 dibagi 6 dapatnya segini. Jadi kalau dibagi 1 tahun itu ada 365 hari, jadi dapatnya 1 hari rata-rata 15 sampai 16 kilo ya. Berarti motor ini enggak jarang dipakai untuk jarak jauh. Bisa kita kira-kira ya mungkin buat kerja atau PP pulang kerja atau pulang pergi kerja gitu aja, atau antar jemput anak sekolah atau di pasar gitu aja ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita bisa menyalakan mesinnya ya. Nyalakan mesin ini untuk motor injeksi, kita pastikan pada kondisi full pump, atau yang di dalam jok ini ada bunyi seperti ini ya, nging gitu. Ngingnya itu harus stabil lah, jangan nging atau nging gitu ya. Kita pastikan suaranya nging stabil seperti itu ya. Selanjutnya kita nyalakan mesinnya ya. Seperti tadi kita bisa starter berkali-kali, minimal 3 kali untuk mengetahui kondisi mesinnya ya. Setelah itu kita lihat saja suaranya mesinnya ya, ada yang aneh-aneh atau tidak, kemelatak atau gimana. Kita lihat, cek juga di bagian kirinya ya, ada yang suara aneh-aneh atau enggak. Kalau ini menurut saya ya masih normal ya. Mungkin di suara HP-nya kalian suaranya agak berisik, tapi sebenarnya kalau di nyatanya ini enggak berisik, masih sesuai standar lah. Kita bisa membayar dikit lah ya, belajar dikit, jangan terlalu gaspol, nanti yang punya nggak enak sama yang punya lah ya.
sudah belum dibeli sudah nggak bayar nggak jelas. Kita rasakan aja spontan gasnya seperti apa, masih spontan atau enggak. Kalau gas-gas kecil-kecil aja masih spontan atau enggak, gitu aja, itu udah cukup ya. Kita bisa cek juga ini kondisi apa ya, mesin pada knalpotnya keluar asap atau enggak pada saat kita blender tadi ya. Ini tidak ada asap yang keluar ini ya Mas Bro ya. Asapnya pun juga kering, tidak ada oli atau oli kering atau oli kering ataupun oli basah yang keluar di sini ya. Ini kondisi masih bagus ya, kondisi motor ini. Dan yang selanjutnya kita bisa tes jalan atau test drive. Kita bisa lewatkan di jalan-jalan yang kurang bagus, jangan yang jalan yang bagus ya Bro ya. Jangan yang jalan bagus, usahakan kita cari jalan yang kurang bagus seperti ini ya. Kita rasakan kondisi apa ya, kondisi atau keadaan bodinya seperti apa, kepropiak atau enggak. Kepropiak itu bahasa Indonesianya apa ya, gemblodak atau enggak, gitu aja ya. Pokoknya ya intinya seperti itu. Kalau motor Supra gemblodak asal enggak terlalu parah enggak masalah, memang sudah menjadi ciri khas Supra itu ya. Bisa ciri khas Supra bapak itu kan ya Supra Getter, atau motor lain mungkin enggak ya. Ini hanya khusus untuk motor Supra. Kita bisa merasakan juga kondisi skoknya ya, depan belakang itu jentul-jentul atau enggak, kembalinya terlalu keras atau enggak. Kalau kembalinya terlalu keras berarti olinya bermasalah ya Bro ya. Dan juga kita bisa merasakan spontannya kondisi gas tadi ya. Kalau tadi kan kita cuma bayar pada saat motor berhenti, kita bisa rasakan ini kondisi tarikannya pada saat jalan gimana ya Bro ya. Dan juga pada saat jalan kita juga bisa merasakan kondisi rantainya, kita rasakan bagaimana ada suara gemeratak atau tidak. Gemeratak itu ya apa ya, kerasa-kerasa atau gimana gitu ya. Kalau suaranya masih halus berarti kan kondisi rantai masih bagus ya Bro ya. Itu aja pada saat jalan, pada saat kita cek. Oh, dan juga kita kondisi ke stabilannya pada motor itu. Kalau ngecek stabil itu bisa kita pakai di jalan yang bagus ya Bro ya. Oke, itu aja, tidak usah berlebihan pada saat mengeceknya. Dan yang terakhir, setelah kita mengecek secara keseluruhan kondisi motornya dan kita rasa kita cocok dengan motor ini, dengan harganya, tidak lupa yang terpenting adalah kita mengecek surat-suratnya ya, dari STNK sampai BPKB-nya, nomor rangka, nomor mesin. Nomor rangka ada di sini ya, di bawah jok, atau nomor mesin ada di sini biasanya ya. Dan setelah kita cocok, kita mengetahui harganya, kita tahu minusnya apa, misalkan saja bahannya sudah halus, kita bisa nego dengan penjualnya ya Bro ya. Dan cukup itu saja ya menurut saya pada saat membeli motor second. Saya doakan kalian yang mau membeli motor second bisa mendapatkan motor second sesuai yang kalian harapkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.